Arif, sorry maaf saya terlambat. Mari kita lanjutkan diskusi kita. Terus. Assalamualaikum Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arif, Apa kabar sehat? alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Sekarang sini kan berbagi pengetahuan begitu ya. Ini bisakah saya bertanya sedikit tentang strategi dakwahnya Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah? Bisa. Ya, boleh Kak Putra menjelaskan sedikit? Setelah kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah, Nabi Muhammad menyusun dasar-dasar kehidupan bermasyarakat di Madinah. Pertama, membangun masjid dengan tujuan untuk beribadah, tetapi juga untuk tempat bermusyawarah. Yang kedua, membangun ukhuwah Islamiyah untuk kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang ketiga, mempersaudarakan pihak-pihak lain antara non-Muslim dan Muslim. Ketika Nabi Muhammad SAW membangun masjid dan membangun ukhuwah Islamiyah atau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, itu apa yang terjadi? Disitulah timbul kekhawatiran atau kecemasan dari kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Jadi kaum Quraisy menyusun peperangan untuk memerangi Nabi Muhammad dan kaum muslimin tersebut. Bisakah Putra menjawab? Ini kan saya akan bertanya sebenarnya kita berbagi pengetahuan. Bisakah Putra menjelaskan sedikit tentang perang apa saja yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW ke Madinah gitu? Yang saya tahu di sini kan ada 5 peperangan. Jadi sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perang Badar dan perang Uhud. Perang Badar merupakan perang yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad atau peperangan yang terjadi dalam sejarah Islam. Peperangan ini antara kaum Quraisy dan kaum muslimin. Jadi peperangan ini dilakukan pada tanggal 8 Ramadan tahun kedua Hijriah. Jadi perang ini dimenangkan oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Ketika pada tahun berikutnya atau tahun ketiga Hijriah, kaum Quraisy merasa benci atau merasa balas dendam untuk kembali memerangi Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Jadi kaum Quraisy menyusun atau membawa pasukan 1000 pasukan untuk memerangi Nabi Muhammad yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Disitulah Nabi Muhammad dan kaum muslimin mendapatkan kekalahan. Karena pasukan pemanah dari Nabi Muhammad terguir atau tergoda oleh harta rampasan dari musuh. Jadi Nabi Muhammad dan kaum muslimin mendapat kekalahan. Jadi di perang yang kedua itu Nabi Muhammad dan para sahabat atau dengan para kaum muslim itu mendapatkan kekalahan. Terima kasih atas sedikit pengetahuan yang diberikan oleh Bapak. Apakah saya bisa tanya kepada saudara Arif? Bisa. Di sini kan saya belum paham tentang perang Ahzab, perang Hunain dan perang Tabuk. Apakah saudara Arif bisa jelaskan? Bisa. Saya akan menjelaskan sebisa yang saya pengetahuan yang saya dapat itu yang saya tahu ya. Dan lebihnya saya mohon maaf jika ada salah paham atau kurang itu. Baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perang Khadar. Bani Nadir yang menetap di Ka'bah berkumpul dan musyrikin dan kaum Quraisy untuk membentuk suatu kelompok atau kekuatan, dan pasukan gabungan dari mereka berkekuatan 2000 pasukan, 24.000 pasukan, maaf ya, 24 pasukan. Pasukan ini berangkat ke Madinah pada tahun ke-5 Hijriah atas usulan Salman Al-Farisi. Umat Islam menggali pari untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Dan ketika itu kaum Bani Nadir mengelilingi kaum muslimin dan mengelilingi kaum pasukan-pasukan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu kaum Bani mengelilingi mereka dengan membuat tenda-tenda atau membuat penginapan-penginapan kecil atau seperti tenda-tenda. Dan saat itu mereka mengelilingi kaum muslim itu selama 1 bulan. Di akhir 1 bulan itu datanglah sebuah badai. Istilah atau kiriman dari Allah Subhanahu wa taala, Allah kirimkan badai kepada
kaum Bani Nadir. Ketika itu Allah turunkan angin besar, semua tenda-tenda dari kaum Bani itu hancur seketika. Mereka pun tergoncang-gancing dan akhirnya kaum Bani ini pulang ke tempat asal-usul mereka tanpa membawa sedikit pun. Dan jadi Bani Nadir ini tidak mendapatkan hasil apapun. Dia tidak mendapatkan karena Allah timpahkan mereka sebuah musibah itu angin besar yang meniup seluruh tenda-tenda mereka. Akhirnya mereka pulang ke tempat asal-usul mereka tanpa membawa apapun. Dan perang ini akhirnya dimenangkan oleh Rasulullah SAW dan para kaum muslimin. Dan itu sedikit singkat dari perang Qadar. Yang berikut adalah perang Hunain. Meskipun Mekah telah dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW, tapi ada beberapa suku yang tidak mau bergabung kepada Nabi Muhammad. Nah, terdapat itu adalah suku Taif dan suku Bani Hawazin. Di antara Mekah dan di kedua suku ini, mereka tidak mau bergabung kepada Nabi Muhammad SAW karena ketika pasukan perangnya Nabi Muhammad SAW menguasai Mekah begitu, pasukan Nabi Muhammad SAW ini menghancurkan berhala atau yang saat itu mereka kedua suku ini menganggap bahwa itu adalah Tuhan mereka. Jadi mereka anggap berhala ini sebagai Tuhan gitu. Nah, jadi ketika pasukan Nabi Muhammad SAW menghancurkan berhala ini, timbullah rasa kecewa dan mereka tidak mau bergabung kepada Nabi Muhammad SAW ini. Dengan kekuatan 12.000 pasukan di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW, tentara Islam berangkat menuju Hunain. Dalam waktu singkat Nabi Muhammad SAW dan pasukannya dapat menumpas pasukan musuh dua suku ini. Dan akhirnya dari perang ini Nabi Muhammad SAW memperoleh kemenangan. Jadi itu adalah cerita singkat tentang perang Hunain yang saya ketahui. Dan ketika masuk ke perang yang ketiga, perang Tabuk. Perang Tabuk ini saya akan menjelaskan sesuai dengan apa yang saya jelaskan yang mulia. Mohon maaf jika ada kesalahan sedikit. Yang saya tahu sih tentang perang Tabuk ini adalah perang terakhir. Perang terakhirnya perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk memperjuangkan Islam. Perang terakhir Nabi Muhammad. Inilah perang terakhir Nabi Muhammad. Saat perang Tabuk ini merupakan perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Perang ini terjadi karena kecemburuan dan kekhawatiran Hercules atas keberhasilan Nabi Muhammad SAW menguasai seluruh Jazirah Arab. Dan untuk itu Hercules menyusun kekuatan yang sangat besar di utara Jazirah Arab dan Syiara yang bergabung di Bani Gaza dan Bani Humedas atau nama lain gitu yang saya tahu. Dengan adanya kekuatan ini banyak sekali kaum muslimin. Ketika kaum Quraisy ini menyiapkan pasukan yang begitu besar, banyak timbulnya kesadaran atau dari kaum muslimin yang merasakan diri kepada Nabi Muhammad untuk ikut dalam arti bahwa membantu Nabi Muhammad untuk perang melawan kaum Quraisy ini. Ketika itu kaum Quraisy ini melihat jumlah pasukan Nabi Muhammad SAW yang sangat banyak, mereka merasa langsung ketakutan atau timbulnya rasa takut begitu di hati mereka. Hanya mereka pun tidak melakukan peperangan, tetapi dengan berkemah di Tabuk. Dalam kesempatan ini Nabi Muhammad SAW dengan penduduk setempat bertahan di tempat itu, dan akhirnya semua penduduk kaum Quraisy ini dengan sendirinya dengan rasa takut mereka tidak melanjutkan peperangan ini. Dan di akhir perang Tabuk ini, peperangan ini dimenangkan oleh Nabi Muhammad SAW karena dari kaum Quraisy yang tadi itu mereka takut dan melarikan diri begitu. Dan ini sesuai apa yang saya memperoleh pengetahuan. Jadi dari 3 peperangan ini Nabi Muhammad mendapatkan kemenangan. Iya, cuma tadi yang Mas Putra Bawang ini ayat dari 3 peperangan ini Nabi Muhammad mendapatkan kemenangan semua. Alhamdulillah. Ya, kita semoga dengan pengetahuan ini kita lebih meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berselawat kepada Nabi dan tidak
dan kepada Nabi dan para sahabat-sahabat yang hingga kami lanjutkan. Mungkin ini saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.